Sebelum lebih lanjut mengenai membahas apa itu mengetahui tujuan pendidikan bahwa kita dewan negara untuk segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun anggota dari masyarakatnya. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu bahwasanya tugas kita sebagai pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut si anak, tetapi menuntun, yang dimana untuk menciptakan suatu budaya yang positif. Budaya positif di sini adalah sebuah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, yang dimana itu berpihak pada peserta didik kita. Agar apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, tentunya penuh hormat serta mempunyai rasa tanggung jawab ya pada dirinya dan pada orang lainnya. Bapak Ibu, di sini ada yang dinamakan sebuah perubahan paradigma. Kalau kita bicarakan perubahan berarti kita nggak mau stay di situ aja kan? Perlu yang dinamakan peningkatannya. Nah, perubahan paradigma di sini adalah pembelajaran yang dimana itu berorientasi pada pengetahuan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Nah, yang dimana di sini profil pelajar Pancasila pasti yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada yang dinamakan apa? Bergotong royong. Ada yang dinamakan mandiri, kebinekaan global, bernalar kritis, dan yang terakhir itu ada yang dinamakan sebuah kreatif. Tentu kita menginginkan anak-anak kita menjadi yang seperti ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada yang dinamakan sebuah disiplin positif. Nah, di sini dalam budaya kita disiplin itu dimaknai mengenai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain ya untuk mendapat kepatuhan, yang dimana kita sering menghubungkan kata ketidakpatuhan itu dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini dijelaskan oleh Diana Bosan bahwasanya kata disiplin artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yakni adalah murid. Untuk menjadi seorang murid, tentu kita harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, yang dimana itu berasal dari dalam diri, bukan dari luar atau yang dinamakan sebuah ekstrinsik ya. Nah, tentu kita kalau mengajarkan kepada seorang anak ya, kita itu harus yang dinamakan mencapai atau memberitahukan apa sih tujuan dari mempelajari materi tersebut, supaya apa? Supaya sebuah motivasi yang dimana itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena ekstrinsiknya atau berasal dari luar ya. Nah, itu masuk dari yang dinamakan disiplin positif ini. Nah, di sini otomatis ada 3 yang ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi. Nah, di sini kalau dikatakan hukuman itu mungkin kita sudah memahami bentuk mana atau apa itu yang dinamakan hukuman. Nah, di sini kalau dikatakan hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Berarti itu kerjakan, kalau nggak kamu kerjakan saya suruh kamu berdiri di depan. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Sementara konsekuensi itu dia misalnya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari gurunya. Berarti gurunya di sini dia memantau apa kegiatan dari si siswanya. Nah, di sini itu adalah kalau dia konsekuensi itu adalah udah penguatannya itu secara positif, yang dimana itu dia oleh guru dan muridnya berkolaborasi. Sedangkan dia restitusi, yaitu dimana murid atau peserta didik itu belajar yang namanya hidup bertanggung jawab untuk perilaku yang dia buat. Nah, selain itu di sini di restitusi
Sidiane, dosen, mengatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama tentu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jangankan siswa kita ada tentu tidak merasa dinamakan sebuah nyaman. Ketidaknyaman itu selalu datang kepada kita, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja. Nah, kita itu harus datang tepat waktu. Kalau kita tidak datang tepat waktu, ya tentu nanti kita ketakutan atau kita dinanti dimarahi atasan kita. Nah, itu dia ketidaknyamanan. Makanya kita selalu yang dinamakan supaya datang lebih dulu dibanding yang dinamakan atasan kita. Supaya apa? Ya supaya kita tidak dihukum. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Nah, tetapi kita pun melakukan ini ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan penghargaan yang dimana kita tiap hari datang ke sekolah tepat waktu, sebelum waktunya masuk kita sudah nongol di sekolah atau kita sudah ada di sekolah. Nah, gunanya apa? Supaya kita mendapatkan yang dinamakan guru teladan gitu. Itu merupakan tidak boleh Bapak Ibu, apalagi diterapkan kepada siswa. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang saya bilang tadi mengenai budaya positif atau disiplin positif. Dan ini merupakan sesuatu yang memang kalau dibilang bagus sih, ya kan Bapak Ibu ya, ini bagus. Karena apa? Di sini mereka sudah menyadari dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal nilai yang dinamakan disiplin positifnya. Nah, selanjutnya di sini ada pelajaran mengenai materinya, mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, ya. Satu dia mengenai perilaku untuk bertahan hidup, satu lagi dia kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, yang selanjutnya ada kebebasan, yang terakhir adalah penguasaan. Kalau kita bicara tentang kebutuhan untuk hidup, berarti ada 3 ya Bapak Ibu. Satu dia pangan, satu lagi dia tambahan, satu lagi dia apa Bapak Ibu? Apa? Nah, itu merupakan kebutuhan dari bertahan hidup. Nah, kalau kita bicarakan tentang kesenangan, berarti kalau kita di dalam kelas kita membebaskan anak untuk memilih, ya, apa yang dia mau, apa yang menurut minatnya. Nah, itu maksudnya dinamakan kesenangan. Nah, untuk cinta dan kasih sayang ini banyak sekali para murid-murid kita atau peserta didik kita yang dinamakan dia untuk mendapatkan sebuah kasih sayang, dia harus yang dinamakan membuat kelakuannya yang menurut kita itu kelakuan yang tidak pantas, seperti ribut di dalam kelas. Sementara ributnya si orang peserta didik itu bukan berarti dia karena memang dia bandel, tidak, tetapi karena dia memang memerlukan kasih sayang dari seorang gurunya. Nah, ada kebebasan. Kalau kita bicara tentang sebuah kebebasan, berarti kita bicara tentang sebuah gaya belajar dari si anak tersebut. Nah, yang dimana gaya belajar anak tersebut ada yang dinamakan dia senang yang dinamakan musik. Kita beri yang dinamakan bisa dia yang dinamakan belajar sambil mendengarkan musik. Ada gaya belajar anak yang memang dia harus tenang, santai. Ya kita buat gaya belajar seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah penguasaan. Kalau dikatakan penguasaan berarti suka-suka dia ya. Nah, itu kalau yang dinamakan penguasaan berarti kayak dia apa sih? Iya, saya berkuasa di sini gitu. Saya kan sini ketukannya. Itu yang dinamakan sebuah penguasaan. Yang dimana kehendak dia, semau dia itu penguasaan. Nah, di sini ada contoh kasus ya, Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus yang dimana di sini ada Ibu Ani, guru kelas 3 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Anton. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan dirinya yang seringkali meminta harus
posisi kontrol di sini itu ada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah sebuah manajer. Nah, di situ sudah jelas Bapak Ibu kalau dia yang dinamakan penghukum, dia itu berupa fisik dan maupun bisa dinamakan verbal. Sementara kalau dia membuat orang merasa bersalah, biasanya itu hanya identik dengan yang dinamakan suara lembut, tetapi menyakitkan. Nah, kalau dia sebagai teman, di sini guru itu posisinya tidak menyakiti muridnya. Kalau dia yang dinamakan monitor atau pemantau, ya biasa Bapak Ibu kita sebagai yang dinamakan mengawasi. Nah, yang terakhir itu ada yang dinamakan manajer. Nah, ini di sini tentu responnya di sini adalah menunjukkan tentang tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, di mana di sini dia itu mentor, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tentang perilakunya, yang dimana itu mendukung murid agar dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, adapun di sini Bapak Ibu, ya, di sini ada motivasinya itu ada dua, bisa Bapak Ibu lihat di situ eksternal sama intrinsik. Saat motivasi eksternal yang identitas yang dinamakan gagalnya itu adalah perilaku kontrol negatif, yang dimana itu si penghukum dan si pembuat orang merasa bersalah. Ya, di sini guru membuat kalau dia sebagai penghukumnya, ya biasa dia itu menyakiti atau menyindir, yang dimana kalau kamu tidak melakukan itu, kalau kamu tidak mengambil itu, maka saya akan memberikan kamu sebuah hukuman push up. Nah, itu merupakan untuk si contoh perilaku kontrol negatif yang berhubungan dengan penghukum. Nah, kalau dia membuat orang merasa bersalah ini, dia lembut, tetapi kena. Nah, kalau contohnya di sini adalah kamu sudah mengecewakan saya. Saya merasa kecewa dengan kamu karena kamu tidak mengerjakan tugasnya. Lembut nadanya, tetapi menyakitkan. Itulah kalau dia membuat orang merasa bersalah. Nah, yang dimana kalau untuk kontrol positifnya, yang dimana itu berhasil atau sukses, temannya itu kalau dia untuk teman, ya dimana untuk sebuah teman yang Bapak Ibu ya, di sini contohnya kan tolong nak ambilkan sebuah itu. Nah, atau ya udah kalau kamu tidak bisa nanti ibu bantu. Nah, itu yang menunjukkan bahwasanya perilaku kontrol positifnya secara teman. Pantaunya bertanya, ya apa sih konsekuensinya jika dia melakukan sebuah kesalahan? Kita tanya apa sih konsekuensinya? Nah, kita bertanya kepada dia. Terus apa yang telah kamu lakukan? Nah, atau apakah yang terjadi sekarang kepada kamu? Nah, itu merupakan sebuah perilaku kontrol positifnya, ya, untuk pemantau. Sedangkan kontrol diri adalah sebagai manajernya, itu kita itu mengajukan sebuah pertanyaan, yang pertanyaannya bisa berisi seperti ini. Apakah kita yakin? Atau apakah kamu meyakini sebuah hal yang kamu lakukan tersebut? Atau kalau kamu meyakini itu bukan kontrol manajer, ya, manajer dari dalam dirinya. Nah, hasilnya gimana? Nah, hasilnya sudah jelas pada saat menghukum, hasilnya anak-anak itu akan memberontak, ya. Selain memberontak, pasti mereka dendam karena kita memberikan sebuah hukuman. Nah, terus dia akan menyalahkan orang lain. Sedangkan dia membuat orang merasa bersalah, di sini hasilnya itu dia akan menyembunyikan atau menyangkal, maupun di sini si anak itu akan berbohong. Nah, sementara untuk perilaku kontrol positifnya sebagai teman, dia akan ketergantungan dengan kita. Itu hasil yang didapat jika kita itu melakukan perilaku kontrol positif sebagai teman. Sedangkan untuk pemantau, dia akan bisa menyesuaikan dirinya, ya. Manajer itu dia akan membuatkan yang dinamakan sebuah watak atau karakternya. Itu kalau dia
dia menyakitkan, lembut nadanya tetapi menyakitkan. Nah, kalau misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, itu siapa Bapak Ibu? Saya tidak pernah melakukannya. Apakah dia perilaku kontrol negatif yang mengukur membuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Kamu tidak pernah melakukannya. Kalau pemukul kan ada yang dinamakan fisiknya atau verbalnya. Kalau dikatakan kalimat pernyataan, kamu tidak pernah melakukannya. Manajer atau teman? Ayo bapak itu teman atau manajer? Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukan. Dia adalah temannya. Jadinya lanjut mengenai keyakinan kelas. Kalau dia keyakinan kelas berarti sebuah hal yang dimana itu sesuai dengan apa yang murid mau. Nah, misalnya kita menyuruh pada siswa, yuk anak-anak buat sesuatu hal yang kamu mau mengenai kondisi kelasmu yang seperti apa supaya kamu nyaman. Nah, itu merupakan sebuah keyakinan kelas. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan sebuah peraturan, ya, bukan sebuah peraturan. Walaupun kita terkadang itu adalah membuat sebuah peraturan. Kalau kita bilang kita anjurkan kepada si anak kita membuat keyakinan kelas, maka mereka mengingat adalah peraturan atau yang dinamakan hadir tepat waktu, gitu. Hadir 10 menit sebelum jam pembelajaran. Nah, itu merupakan peraturan Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah perilakunya, sikapnya, yang dimana mengenai sebuah nilai-nilai. Ya, kalau dibilang hadir tepat waktu, berarti itu bukan yang dinamakan peraturannya untuk keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelasnya apa? Berkomitmen. Bisa dinamakan sebuah disiplin. Nah, itu yang dinamakan sebuah keyakinan kelas. Atau anak-anak ibu ayo memakai masker. Nah, untuk membuat keyakinan kelasnya bukan yang dinamakan ayo anak-anak ibu pakai maskernya semua, tidak. Itu peraturan. Tapi keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan, kesehatan. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan peraturan. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas ya. Ada 5. Satu dia keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang kedua pernyataan keyakinan kelas yang dimana senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatifnya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Supaya apa? Mudah diingat oleh si anak atau peserta didik kita. Yang keempat, keyakinan kelasnya sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita aja, jangan di luar dari lingkungan. Nah, selanjutnya yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat Bapak Ibu. Di sini bebas si anak mau minta berapa yang harus mereka buat. Tidak harus kita memaksakan satu, tetapi bisa buat sesuai dengan kemauan si anak. Supaya apa? Si anak belajarnya lebih tenang, lebih nyaman. Itu mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah buat Bapak Ibu mengenai sebuah keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas yang sini meminta kepada si anak untuk ya memberikan pendapatnya mengenai hal apa yang membuat dia nyaman di kelas. Nah, kemudian setelah mereka membuat pendapat, mereka tempel Bapak Ibu. Nah, kita bacakan nanti satu persatu apa yang dimau si anak. Baru kita sepakat membuat keyakinan tersebut. Nah, keyakinannya di situ ada yang dinamakan menghormati, tolong menolong. Ada yang dinamakan karena membawa bekal sama tumbler, berarti dia menjaga kesehatan dan keselamatannya. Nah, hadir tepat waktu berarti disiplin atau bisa kita buat adalah berkomitmen. Nah, jadi dengan kita buat yang seperti itu Bapak Ibu bukan yang dinamakan peraturan si anak, pasti yang dinamakan mengingatnya, mudah lebih mengingatnya mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada yang dinamakan sebuah
Ya, di sini ada proses menciptakan kondisi. Bagi siapa? Bagi murid. Untuk apa? Untuk memperbaiki yang dinamakan sebuah kesalahan mereka. Yang dimana bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini itu menurut dosen tahun 2024. Nah, ciri-cirinya ada 6 nih, Bapak Ibu. Yang pertama, restribusi bukan menembus yang dinamakan sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Nah, yang kedua, si restribusi ini yang ada hanya untuk memperbaiki sebuah hubungan, ya. Nah, selanjutnya dia berupa tawaran bukan paksaan. Nah, terus si restribusi ini menuntun siapa? Untuk melihat ke dalam diri si anaknya. Yang selanjutnya pada karakter bukan tindakan. Karakter ya Bapak Ibu, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi ini menguatkan dan fokus pada solusi. Ingat, fokus pada solusi Bapak Ibu ya. Nah, oke, selanjutnya ada restitusinya di sini ya. Di sini ada segitiga Bapak Ibu, segitiga restitusi yang dimana dia itu menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas kita bisa bilang bahwasanya iya, setiap orang itu pernah sih melakukan kesalahan, jadi nggak masalah asalkan anak ibu atau ya asalkan murid-murid ibu tidak mengulanginya lagi. Nah, itu kalau dia menstabilkan identitas. Kalau dia validasi tindakan yang salah, kita yang mengingatkan yang dinamakan sebuah apa yang kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan yang terakhir itu ketika dia buat kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas. Kakak kan sudah menambah 10 menit. Nah, ingat keyakinan kelas yang kita buat. Apa dia? Kita tanyakan kepada dia, ya. Nah, oke, kalau dia telat, berarti kalau kakak telat, berarti apa? Komitmen kan kak? Nah, ingat selalu mengenai keyakinan kelas. Apa yang telah disepakati? Nah, itu mengenai restitusinya. Nah, di sini ada yang dinamakan sebuah video ya, mengenai kegiatan restitusinya. Karena kita tidak langsung menyalahkan si anak, tetapi kita mengingatkannya. Ibu, di sini mengenai 114 aksi nyata budaya positif. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu? Nah, kalau restitusi itu berhubungan kali dengan BK tuh biasanya, karena dia saling apa Pak mengajak gitu. Tidak ada yang dinamakan langsung menghukum, tetapi tetap kita tanyakan yang dinamakan keyakinan kelasnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau sudah pas, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Ya.